Lalu bagaimana situasi terkini di Petamburan Jakarta Pusat? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, selamat sore. Apakah polisi masih berusaha untuk melayangkan panggilan kedua kepada Rizik Syihab di sana? Bagaimana situasinya, Dipo? Ya, selamat sore Livi dan juga saudara. Kalau berbicara terkait dengan situasi di kawasan Petamburan 3, tepatnya di sekitar area kediaman dari pimpinan FPI Rizik Syihab, memang sampai dengan saat ini berdasarkan pemantauan kami masih cukup banyak laskar FPI yang kemudian berjaga, baik itu di Jalan Petamburan 3 ataupun di Jalan Paksi, yang merupakan jalan yang secara langsung ini menuju ke arah kediaman dari pimpinan FPI Rizik Syihab. Berbicara terkait dengan pengamanan yang kemudian dilakukan oleh laskar FPI, ini merupakan respon Livi dan juga saudara terkait dengan kedatangan dari tim penyidik di Krimum Polda Metro Jaya pada pagi dan siang hari tadi untuk kemudian memberikan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan FPI Rizik Syihab dalam kasus dugaan adanya pidana pada saat kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Bahkan kalau kita flashback sedikit ke belakang pada siang hari tadi, pada saat untuk kedua kalinya tim penyidik dari Ditkrimum Polda Metro Jaya datang, ini sempat ada sedikit bersih tegang begitu antara laskar FPI dengan aparat kepolisian. Namun untungnya memang aparat kepolisian ini dalam tanda kutip tidak merespon terlalu jauh. Ada juga suara-suara tinggi dari laskar FPI yang meminta kepada aparat kepolisian untuk keluar dari area kediaman Rizik Syihab, dalam tanda kutip ini seperti mengusir aparat kepolisian. Belum dapat kami konfirmasi apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan dari laskar FPI tersebut. Tetapi kalau kita melihat situasi di sejumlah wilayah Indonesia, memang ada sejumlah penolakan dari simpatisan Rizik Syihab yang menolak Rizik Syihab untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Dan pada saat tadi tim penyidik dari Polda Metro Jaya meninggalkan Petamburan 3 sudah dikonfirmasi oleh awak media bahwa aparat kepolisian belum berhasil memberikan surat pemanggilan kedua kepada Rizik Syihab, yang artinya juga ada informasi terbaru yang kami dapatkan pada saat ini. Ada kemungkinan bahwa untuk ketiga kalinya ataupun untuk sore hari ini, tim dari Polda Metro Jaya akan kembali datang ke Petamburan 3 untuk kemudian berusaha kembali memberikan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab. Livi. Dipo, apa alasan penolakan oleh para massa dari FPI untuk menolak para penyidik untuk masuk memberikan surat? Itu tadi yang belum dapat kami konfirmasi secara jelas, karena tadi hanya ada kerumunan yang cukup banyak dari laskar FPI yang kemudian menghalang-halangi dari aparat kepolisian untuk kemudian memberikan surat pemanggilan kedua kepada Rizik Syihab pada siang hari tadi. Berbicara terkait dengan proses dari upaya pemberian surat ini oleh aparat kepolisian kepada Rizik Syihab, seperti yang tadi kami sebutkan, memang sudah berjalan dua kali pada hari ini. Yang pertama adalah sekitar pukul 11 hingga pukul 12 siang hari tadi. Sebenarnya aparat kepolisian juga sudah berhasil masuk, walaupun awalnya sempat dihadang, tetapi setelah melakukan negosiasi akhirnya satu penyidik berhasil masuk ke kediaman rumah dari Rizik Syihab. Tetapi pada saat itu pihak keluarga sedang melakukan sholat berjamaah, dan artinya tidak ada pertemuan antara polisi dengan pihak keluarga, walaupun aparat kepolisian sudah berhasil masuk ke rumah dari Rizik Syihab. Akhirnya aparat kepolisian meninggalkan lokasi, dan pada pukul kurang lebih 13.30 waktu Indonesia Barat ini datang kembali, dan pada pertemuan ataupun pada upaya kedua ini justru aparat kepolisian benar-benar dihadang oleh laskar FPI agar tidak masuk ke area dari kediaman Rizik Syihab. Seperti yang tadi kami sebutkan, besar kemungkinan penolakan ini merupakan tindak lanjut dari adanya dugaan unsur pidana pada proses terjadinya kerumunan di kawasan Petamburan yang kita tahu berlangsung pada tanggal 14 November 2020 yang lalu, di mana di situ ada peringatan Maulid Nabi dan juga ada perayaan ataupun ada akad nikah dari putri pimpinan FPI Rizik Syihab. Ini sepertinya sama dengan penolakan-penolakan di sejumlah wilayah, atau dalam tanda kutip ini juga merupakan penolakan yang kemudian disampaikan oleh FPI agar pimpinannya ini tidak dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian. Livi. Dipo, tahukah Anda di mana Rizik Syihab berada saat ini? Karena beberapa waktu yang lalu Rizik Syihab ini sedang melakukan dialog begitu lewat jejaring media sosial. Lalu dapatkah kemudian pada akhirnya nanti penyidik menemui Rizik Syihab secara langsung atau ke pihak keluarga? Betul sekali. Kalau kita lihat dari geliat yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, memang masih ada kemungkinan bahwa Rizik Syihab ini berada di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Tetapi kita tidak dapat memastikan hal tersebut karena belum ada statement resmi yang kemudian disampaikan baik itu oleh pihak dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak FPI itu sendiri. Karena tadi pun kami mencoba mengkonfirmasi kepada kuasa hukum dari Rizik Syihab ataupun kuasa hukum dari Front Pembela Islam
memang sampai dengan saat ini belum dapat mengkonfirmasi terkait dengan apakah keberadaan Rizik Syihab ini berada di Petamburan ataukah di Sentul ataupun mungkin saja di Megamendung. Karena seperti yang Anda sebutkan tadi, Rizik Syihab juga mengisi acara secara online begitu dalam memperingati agenda 212. Tetapi kami tekankan sekali lagi bahwa ada informasi bahwa aparat kepolisian sore hari ini ada kemungkinan akan kembali mencoba untuk memberikan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab. Tentu kita akan pantau apakah betul nanti tim penyidik akan kembali datang di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Livi. Kita tunggu informasi terkini lainnya dari Anda di Ponur Bahagia, jurnalis Kompas TV langsung dari Petamburan, Jakarta Pusat.